Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain. Yang mati segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ibu-ibu Aisyah masih ada ya? Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati pula, Pak Rektor sudah tidak ada ya. Segenap pimpinan wilayah ya Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Barat serta segenap peserta musyawarah wilayah tarjih yang kami hormati. Pertama sekali saya harus minta maaf kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah karena termasuk pimpinan tarjih wilayah Jawa Barat, karena kami sudah mengusik ketenangan yang selama ini berjalan tanpa ada gejolak. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, ketika ada kader kami dari Jogja dan kemudian berbakti di Jawa Barat, sang kader ini merasa kaget, kok beda antara yang di pusat dengan yang di Jawa Barat. Karena itulah kemudian saya langsung kontak ke Pak Dadang sebagai ketua yang membidangi. Saya akan silaturahmi ketemu teman-teman Majelis Tarjih Wilayah bagaimana penyelesaian kasus ini. Tentu kami tidak bisa memaksakan ya. Kami hanya ingin silaturahmi, penyelesaiannya seperti apa tentu kita serahkan sepenuhnya kepada bapak-bapak yang ada di Jawa Barat. Maka alhamdulillah hari ini ada musyawarah wilayah tarjih dan kemudian membahas masalah yang dikeluhkan oleh kader kepada kami di pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. Ibu dan bapak yang berbahagia, ketika kemudian ada niatan yang positif dari teman-teman di Jawa Barat, maka sesungguhnya kami juga menyiapkan tim. Jadi kami sekarang sudah membentuk tim, ada 15 orang untuk memperdalam kembali tentang takbir zawaid dan kemudian tahiyat di dalam salat tarawih yang 4 rakaat itu. Jadi tim itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah dari ahli fikih, yang kedua adalah ahli hadis, dan kemudian yang ketiga adalah ahli usul fikih. Ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada dari Jawa Timur, ya, ada dari Jawa Tengah, dan kemudian tentu dari pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri. Kenapa ini harus kita lakukan? Jangan sampai kemudian teman-teman di Jawa Barat mencoba kajian ini secara lebih serius, sementara kami hanya bahasa Jawanya ongkang-ongkang. Saya tidak tahu bahasa Jawa Baratnya apa. Tidak melakukan apa-apa. Ya, tetapi memang kami akan menunggu dulu bagaimana hasil dari musyawarah tarjih
di Jawa Barat ini untuk kemudian kita akan melakukan tindak lanjut kalau kemudian belum ada titik temu antara pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan kemudian di Majelis Tarjih wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Jadi kami tentu harus memohon maaf karena sudah mengusik. Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang kedua saya ingin mengingatkan, kalau Muhammadiyah sudah berusia berapa Bapak-bapak? 112 ya kemarin November, dan NU sudah 1 abad dalam hitungan kalender Hijriah ya. Maka sesungguhnya Majelis Tarjih akan masuk pada usia 1 abad. 100 tahun. Jadi tahun 1927 Muhammadiyah Majelis Tarjih lahir, dan insya Allah 1927 Majelis 2027 Majelis Tarjih akan berusia 1 abad. Karena itulah ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kami tidak mencanangkan kegiatan yang macam-macam. Hanya ada 3 kegiatan di pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih yang pokok. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan kegiatan 100 tahun Majelis Tarjih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk bagaimana 1 abad Majelis Tarjih, tafsir At-Tanwir yang 30 juz itu harus selesai. Dan kemudian yang ketiga yang akan kami lakukan adalah bagaimana Majelis Tarjih bisa memberikan panduan tentang Islam yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dalam 1 buku panduan yang itu bisa dibaca tidak hanya oleh warga Muhammadiyah atau warga negara Indonesia, tetapi harus bisa dibaca oleh warga dunia. Karena Muhammadiyah hari ini sudah mencanangkan diri sebagai gerakan Islam yang bersifat internasional. Karena itulah ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, tentu kami berharap bagaimana kemudian Majelis Tarjih di wilayah Jawa Barat bisa melakukan aktivitas yang difokuskan kepada peringatan 1 abad Majelis Tarjih. Tentu model kegiatannya kita serahkan sepenuhnya kepada Majelis Tarjih di wilayah Jawa Barat. Begitu juga nanti akan kami sampaikan kepada wilayah-wilayah yang lain agar kemudian siar dari 1 abad Majelis Tarjih menjadi bisa dirasakan oleh seluruh warga persyarikatan, tentu juga pada masyarakat yang lain. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ibu dan bapak-bapak, hari ini kepengurusan Majelis Tarjih di pimpinan pusat belum dapat SK. Begitu juga majelis dan lembaga yang lain, karena ternyata kepemimpinan majelis dan lembaga di Muhammadiyah hari ini berjumlah 1.270 personil. Jadi sangat banyak, dan kemudian sekretariat pimpinan pusat Muhammadiyah harus menyeleksi 1 persatu, dicermati, menghadirkan sekretaris-sekretaris majelis yang akan dilantik ataupun yang lama, termasuk saya ini kan sesungguhnya sekretaris yang lama, untuk mencermati jangan sampai kemudian ada yang salah. Sehingga hari ini ketua Majelis Tarjih yang periode lama sudah naik menjadi 13
pimpinan Muhammadiyah 13, Profesor Dr. Samsul Anwar, tetapi kemudian yang baru karena belum mendapatkan SK belum bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Untuk itu tentu kami mewakili Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Profesor Samsul posisinya sudah menjadi 13, sementara pimpinan yang baru belum mendapatkan SK, sehingga yang menyertai Profesor Zuhri hari ini adalah sekretaris yang lama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan karena dijadwal waktunya hanya sampai jam 10, sementara sekarang sudah jam berapa Bapak-bapak? Sudah setengah 10. Nanti monggo lah ya, moderator Prof. Zuhri bisa mengatur waktu agar ibu dan bapak-bapak tidak sampai kemalaman, karena insya Allah tetap akan ada sholat malam atau tidak? Insya Allah ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kegiatan Musyawarah Tarjih Jawa Barat pada malam hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan oleh Ketua PWM Jawa Barat kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Zuhri dan Bapak Dr. Sofyan Al-Hakim MAG, dipersilakan. Yang akan diserahkan oleh Bapak Sofyan. Al-aslunya saya ini moderator sebenarnya di sini, tadi salah saja, salah posisi yang mengganti Pak Atang saja. Saya mengundang Pak Prof. Muhammad Zuhri untuk maju ke depan untuk masuk ke sesi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun kondisinya agak sedikit terlambat dari waktu yang telah ditetapkan di Ramadan, kita akan memasuki sesi pertama yang insya Allah akan membahas terkait dengan konsep sunnah makbulah. Bapak-bapak peserta musyawarah wilayah Majelis Tarjih dan Tajdid, marilah kita sama-sama membuka sesi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 21 lebih 23 menit. Ini saya mohon kesepakatan apakah kita akan menyelesaikan sesi ini sampai sesuai waktu jam 22 atau nanti ada extra time. Ya, ini rencananya Prof. Zuhri ini awalnya saya pikir mau menginap di sini mengikuti sampai akhir,
ternyata beliau ada kegiatan besok, jadi mungkin tidak bisa membersamai kita bersama ini sampai akhir. Jadi malam ini rencananya mau terus pulang ini beliau ini. Jadi mungkin extra time-nya kita tambah 30 menit mungkin, mudah-mudahan nanti 30 menit lagi ada dialog, ada tanya jawab dengan peserta. Mudah-mudahan ada poin-poin yang dapat kita diskusikan bersama sebagai bahan untuk mencoba memahami lebih tajam terkait dengan konsep sunnah makbulah ini. Bapak-bapak peserta musyawarah, manhaj tarjih sesungguhnya sudah mencoba mengakomodir konsep yang lebih ke tengah. Sebelumnya ketika merumuskan masadir ahkam terkait dengan hadis ini, maka rumusan yang ditetapkan adalah as-sunnah as-sahihah, al-ahadis as-sahihah. Sehingga kemudian konsep ahadis sahihah ini menutup ruang bagi hadis-hadis doib tentunya dan hadis hasan. Tapi dalam perkembangannya banyak sekali amaliyah warga Muhammadiyah dan beberapa juga rujukan yang digunakan di HPT yang pada perkembangannya ditemukan tidak memenuhi kriteria hadis sahihah itu. Itu yang kemudian ternyata membuka ruang untuk mencoba masuk ke tengah tadi, atau mungkin apakah ini menjadi bagian dari model tawasud atau malah lebih ke pinggir lagi tasahul ini terkait dengan penetapan hadis ini. Sehingga kemudian muncul konsep as-sunnah al-makbulah, walaupun nanti istilah konsep sunnah makbulah sendiri secara terminologi perlu didiskusikan gitu. Apakah sunnah makbulah ini adalah konsep yang bisa dipahami, atau mungkin yang paling tepat malah medianya yaitu hadisnya sendiri, karena sunnah itu ma'udifa ila Nabi SAW, tapi kemudian medianya itulah yang kemudian dimungkinkan ada benar dan salah. Nah itu hal-hal seperti itu mudah-mudahan mendapat gambaran lebih terang benderang pada malam hari ini untuk membuka pemikiran kita terkait dengan mengapa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah merumuskan konsep sunnah makbulah ini. Sudah ya, bapak-bapak, ibu-ibu peserta musyawarah, Profesor Muhammad Zuhri ini adalah salah seorang guru besar di UIN Salatiga, Prof ya. Beliau adalah ahli hadis yang dapat dilihat di Google Scholar-nya. Luar biasa sekali, tulisannya banyak disitasi, terutama terkait dengan hadis ini. Jadi kalau Pak Masudi membersamai Pak Masud sudah membersamai Prof Zuhri ini sudah tepat. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan gambaran serba terang benderang kepada kita terkait dengan ini. Kalau sudah siap, kita akan mendengarkan dengan seksama pemaparan pikiran-pikiran Profesor Muhammad Zuhri. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang pada malam hari ini mempertemukan kita di BWM Jawa Barat, lebih khusus Majelis Tarjih dan Tajdidnya. Langsung saja
sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya berbincang tentang hadis makbul ya Pak ya. Hadis makbul. Nah, tentu sebelum saya berbicara tentang hadis makbul, maka saya ingin ya menyampaikan gambaran tentang sumber ajaran Islam ini. Jadi saya memulai sumber ajaran Islam meskipun ini hal yang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, bahwa sumber ajaran Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Maka disebut di sini Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber ajaran Islam. Nah, lalu gimana itu sunnah terhadap Al-Quran? Sunnah itu berfungsi menjelaskan Al-Quran. Kalau sumber itu dasarnya hadis Nabi, taraktu fikum amraini itu, lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah saya, bukan kitab Allahi wa hadithi, bukan. Cuma persoalannya begini, bagaimana kita bisa mendapatkan sunnah itu? Gitu. Yang ada itu hadis. Kalau gitu, apa sebenarnya beda sunnah dengan hadis? Secara singkat kita bisa memberikan jawaban begini. Hadis itu berita, hadis itu teks, hadis itu nas, sunnah itu ajarannya. Kalau Anda ingin mencari sunnah Rasul untuk diikuti, maka carilah di hadis. Mudah-mudahan dengan kalimat ini kita tidak confuse ya. Jadi kalau kita ingin mencari sunnah, mengikuti sunnah Rasul, sunnah itu tercatat di dalam hadis. Karena itu enggak salah orang mengatakan sumber ajaran Islam itu Quran dengan hadis dalam pengertian yang ini. Ya, prakteknya orang Islam itu tidak sepenuhnya mengikuti hadis secara tekstual. Misalnya orang Indonesia membayar fitrah itu tidak kurma, padahal teks hadisnya itu kan kurma. Farrada Rasulullah sadaqatal fitri so'an min tamar au so'an min syair. Tapi ya orang Indonesia kok beras gitu. Kenapa kok enggak kurma? Memang ada yang jawab, ya kurma kan mahal, beras kan murah, makanya beras saja. Ada juga yang jawab begitu. Tapi saya tidak perpanjang itu ya. Paling tidak itulah orang yang membayar fitrah dengan beras itu mengikuti sunnah Rasul. Ya. Nah, ada perbedaan nasib antara Quran dengan hadis. Ada nasib yang berbeda. Quran itu direkam, dikodifikasi secara kolektif. Dikerjakan, disepakati oleh orang banyak dalam mushaf Utsmani. Hanya beberapa tahun atau kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah wafat,
Quran itu sudah selesai, nasibnya sudah selesai. Maksud saya ialah ya sebelum Mushaf Utsmani, Quran itu ada sekian versi, ada versi Ibnu Mas'ud, ada versi Ibnu Abbas, versi Ali dan lain sebagainya, sekian versi. Nah, itu menggelisahkan. Nah, supaya nasib Quran ini tidak sama dengan Bible, ada Yohanes, ada Markus, ada Matius, ada Lukas, bahkan yang lain-lainnya, supaya nasibnya tidak begitu. Makanya Khalifah Utsman menerima saran para ulama Al-Quran, yuk kita menyepakati satu versi Mushaf Al-Quran. Nah, jadi di dunia Islam Quran itu satu versi. Nah, sekarang kita banding dengan hadis. Hadis itu bukan satu versi. Hadis itu ada versi Imam Bukhari, versi Imam Muslim, versi Imam Malik, versi Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Yang kitab-kitab sunan itu. Nah, itu yang saya maksud beda antara Quran dengan hadis dari segi apa? Nasib, dari segi nasibnya. Ya boleh dikata, ya tentu dalam tanda petik ya. Hadis itu nasibnya agak kurang baik dibanding dengan Quran ini. Jadi misalnya kitab yang paling tua kita kenal ialah kitab Muwatta Imam Malik. Nah, Imam Malik itu kira-kira mulai mempopulerkan Muwatta'nya itu tahun 150-an, 140-150 Hijriah. Kalau kita banding dengan Mushaf Utsman ini tadi hanya 20 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, Khalifah Utsman itu menjadi khalifah mulai tahun 23 sampai 35. Ya, jadi kalau tengah-tengahnya itu 30 dikurangi 11 ya sekitar 20 inilah angkanya. Nah, mengapa Quran itu kok hanya satu versi dan tidak membutuhkan catatan macam-macam? Ya karena langsung dari generasi sahabat, artinya orang-orang yang menyepakati Mushaf Utsmani ini adalah sahabat Rasulullah. Jadi langsung orang banyak. Oleh sebab itu disebut bahwa Quran itu kalamullah yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatirnya di mana? Ya dari sahabat Rasulullah yang banyak itu menjadi mushaf ini, mutawatirnya di situ. Jadi kita nggak berpikir generasi sahabatnya siapa, tabiinnya siapa, tabiin siapa, enggak. Jadi dari Rasulullah langsung sahabat lalu menjadi mushaf. Nah, itu nasib baik itu namanya. Nah, coba kalau Imam Malik. Ya, Imam Malik itu ya lahir tahun 93. Nah, lalu kira-kira mulai meriwayatkan hadis ya tadi di atas tahun 100 lah, 125 bagaimana gitu. Nah, dia kalau mengatakan ini hadis dari Rasulullah, dia harus menyebut kamu terima hadis itu dari siapa kok ngomong qala Rasulullah. Enggak bisa. Harus menyebut nama orang. Saya dengar dari si Fulan. Fulan katanya dari siapa? Ya kira-kira 4 orang sampailah kepada Rasulullah. Oleh sebab itu Imam Malik untuk meyakinkan orang banyak, maka setiap satu nomor hadis itu mesti menyebut nama-nama orang sebagai sanadnya supaya orang percaya. Nah, hal ini ditiru oleh generasi sesudahnya, katakanlah sesudah Imam Malik itu ya yang ahli hadis Imam Ahmad, lalu sudah Imam Ahmad Imam Bukhari, segenerasi dengan Imam Muslim dan seterusnya. Nah, mereka semua itu begitu. Nah, faktanya
hadis itu banyak versi. Hadis itu ditulis oleh perseorangan. Kalau Quran itu ditulis secara kolektif, maka hadis itu ditulis secara perseorangan. Karena itu kita kemudian bisa mengerti, oh ya pantas lah ya kalau hadis itu karena ditulis oleh perseorangan, maka ada problem otentisitas, kesahihan. Ada problem otentisitas atau problem kesahihan. Karena perseorangan itu tadi. Jadi sebenarnya kalau orang itu bertanya misalnya, ini ada hadis tertentu, hadis apa tadi Pak misalnya? Inama? Inama bu'istu misalnya itu ya. Atau bu'istu itu ya. Nah itu sebenarnya pertanyaannya enak, orang nanya itu tinggal nanya kok itu hadis ini sahih apa tidak. Yang susah kan yang jawab. Ya. Wah ini harus saya cari di kitab apa kan gitu. Satu-satu gitu. Ini ditulis oleh imam siapa saja. Nah itu persoalannya kan kemudian di situ. Nah tadi sudah saya jelaskan bahwa sunnah Rasul itu terekam dalam kitab-kitab hadis. Ada juga kitab sirah. Maksud saya misalnya sirah Ibnu Ishaq ya, lalu kemudian diikuti oleh Ibnu Hisham. Kemudian di dalam kitab-kitab tafsir. Bapak kalau buka tafsir katakanlah Ibnu Katsir ya, atau yang lebih tua lagi ialah At-Tabari misalnya. Nah itu kedua orang tokoh ini gemar menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan hadis. Jadi mereka meriwayatkan langsung. Ya tentu sesuai prosedur. Ya seperti Ibnu Katsir, karena beliau generasi lebih muda dari ulama-ulama hadis seperti Al-Hakim, maka ya seringkali Ibnu Katsir mengutip hadis misalnya dari Bukhari, dari Muslim, dari siapa. Ya itu makanya di sini saya sebut hadis itu ada direkam dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab sirah, dalam tafsir dan lain-lain, dilakukan oleh perseorangan secara bertahap. Ya, dimulai sekitar pertengahan abad kedua, maksud saya itu muwatta'nya itu. Ya, tentu begini. Loh, mengapa muwatta' sudah ditulis kok Imam Ahmad berkepentingan untuk nulis lagi? Ya, jawabnya kurang lebih begini. Imam Ahmad meskipun tidak menentang dengan kegiatan Imam Malik menulis muwatta'nya, tapi dia merasa belum puas. Karena itu beliau nulis sendiri di kitabnya yang disebut dengan Musnad itu. Tapi itu ternyata juga belum memuaskan. Oleh sebab itu Imam Bukhari, saya kepengenlah nulis yang sahih-sahih saja, diikuti oleh Imam Muslim. Nah, apakah sudah memuaskan? Ternyata belum. Jadi katakanlah Imam Tirmidzi misalnya, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah misalnya. Itu mereka kalau ditanya, kenapa kamu menulis hadis lagi, wong itu ulama-ulama itu udah pada menulis. Ya saya belum puas. Belum puasnya di mana? Saya itu khawatir kalau orang-orang Islam nanti hanya mengambil yang dari Bukhari dan Muslim saja. Padahal masih banyak informasi lain yang tidak sempat dipopulerkan oleh imam-imam seperti Bukhari dan Muslim. Sayang, karena itu saya perlu cantumkan, perlu nulis lagi.
Begitu seterusnya. Apakah itu memuaskan? Ya kayaknya enggak juga. Makanya ada al-mustadrokat, al-mustakhrojat. Ada itu. Ini gimana ini keterangan saya ini agak melelahkan apa ya? Saya sendiri juga lelah kok. Apalagi audiens ini ya, tambah lelah juga. Baik, tapi ya enggak apa-apa. Nah, lalu akibat beda tampilan. Nah, akibat beda tampilan antara Quran dengan hadis maksud saya, eksistensi Al-Quran itu absolut, yang disebut dengan qat'iyul wurud. Qat'iyul wurud itu eksistensinya absolut. Artinya qat'iyul wurud itu begini, kalau ada orang tidak mengakui satu ayat pun, maka dia kafir. Nah, itu qat'iyul wurud itu di situ. Nah, sementara begini, sebagian kecil hadis saja yang absolut atau qat'i, yaitu yang riwayatnya mutawatir. Jumlahnya sedikit. Sebagian besar ada problem kesahihan karena tidak mutawatir atau karena ahad. Nah, dalam hal ini tidak ada pertanyaan ayat ini sahih apa tidak karena absolut ya. Maka enggak ada ini ayat ini sahih apa enggak ya. Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Yang ada ialah hadis. Sebaliknya terhadap hadis selalu ditanyakan hadisnya sahih apa tidak. Jadi itulah implikasi dari nasib Quran dengan hadis tadi itu. Sebenarnya hadis itu tadinya mau dihimpun seperti halnya Al-Quran oleh Kiai Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Abbasiyah Umar bin Abdul Aziz, kalau saya menyebutnya Kiai itu karena yang lain itu moralnya kurang bagus kan gitu ya. Lalu Umar bin Abdul Aziz begitu baik, makanya nggak ada salahnya disebut Pak Kiai itu, seperti di Cirebon ini. Nah, namun demikian, jadi Umar bin Abdul Aziz sudah perintah kepada setidaknya 2 orang ulama, satu Ibnu Hazm, satu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Persoalannya ialah apakah sudah dikerjakan apa belum, karena hasilnya itu enggak kelihatan. Sehingga akhirnya ya Imam Malik itu tadi yang pertama. Nah, baik, berkaitan dengan otentisitas mungkin saya perlu memberikan ilustrasi di sini bahwa hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Lalu kemudian yang ahad ini dibagi menjadi sahih, hasan dan dhaif. Jadi tidak boleh ada hadis mutawatir dibagi menjadi 3, sahih, hasan, dhaif, enggak boleh begitu. Ngelantur itu. Yang ada itu kalau itu hadis ahad ya, maka pertanyaannya, jadi pertanyaan hadis itu sahih apa tidak, itu sebenarnya punya asumsi ini hadis ahad. Karena ada asumsi hadis ahad, baru ada pertanyaan ini sahih apa hasan apa dhaif. Tapi kalau itu mutawatir enggak ada pertanyaan itu. Nah, saya kira ini. Lalu kemudian kita masuk pada hadis makbul tadi. Terlebih dahulu saya ingin kutip sumber ajaran Islam perspektif Muhammadiyah. Dalam ADA ya, Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tadi saya sudah jelaskan sunnah itu terdapat di dalam hadis. Lalu kemudian Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000 di Jakarta, di bab 2 angka 1 menegaskan
bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi As-Sunnah ditambah dengan Al-Maqbulah. Kalau yang di atas itu Al-Quran dan Sunnah, maka ini As-Sunnah Al-Maqbulah. Apa itu? Yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Dengan sendirinya mutawatir di atas hadis jenis ini. Jadi seperti tadi sekali lagi, untuk hadis mutawatir tidak perlu ada pertanyaan sahih apa tidak. Nah, yang sahih apa tidak itu yang ini, yang apa? Yang makbulah. Makbulah itu menurut Munas Tarjih, ya. Itu yang dimaksud makbulah itu hadis sahih dan hasan. Persoalannya tinggal kalau begitu hadis sahih dan hasan itu sosoknya kayak apa? Mungkin tinggal begitu aja. Tapi ada juga problem-problem yang berkait dengan itu. Ini nanti nambah 30 menit lagi ya Pak ya? Oh ya. Ya. Oke, ya ini sudah terlanjur saya tulis, jadi mungkin perlu diperhatikan juga, karena di kalangan orang Islam itu yang dihafal itu di sumber Islam itu Quran, hadis, ijma, qiyas kan itu kan. Nah di sini ijma, qiyas, istihsan, istislah dan lain-lain diletakkan sebagai metode berijtihad yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau dalil syar'i, bukan sebagai sumber, bukan sebagai masdar, tetapi sebagai apa? Metode. Nah sekarang hadis makbul dan mardud. Nah sebenarnya begini, sesuai dengan kepentingan, mulanya hadis dari segi kekuatan, nah, kekuatan nanti keterangannya itu ada dua. Satu hadis makbul, yaitu hadis yang dapat dipedomani sebagai dalil. Setidak-tidaknya sejak ulama menggunakan hadis, katakanlah Imam Malik, katakanlah Imam Abu Hanifah yang lebih tua lagi, Imam Syafi'i, ya, itu menyebut hadis yang bisa dipakai itu hadis makbul. Jadi hadis makbul itu udah tua, istilah makbul itu udah tua. Lawannya makbul itu mardud. Hanya begitu. Jadi kira-kira gini, kalau Imam Syafi'i ditanya, Pak Kiai Imam Syafi'i, hadis sahih itu apa ya? Nah, dia blank itu. Karena apa? Karena yang ada dalam pikiran itu hadis makbul. Nah, kalau ditolak ya mardud, gitu aja namanya. Nah, kemudian hadis makbul ini disebut hadis sahih. Populer bagi Imam Bukhari. Nah, udahlah, kita kira-kira kalau bahasa kita ganti aja istilahnya dengan hadis sahih. Sahih, ya tentu dengan persyaratan-persyaratan seperti sanadnya bersambung. Mungkin ya perlu disinggung di sini bahwa yang dimaksud dengan sanadnya bersambung, kan kita tahu bahwa hadis itu seperti tadi Imam Malik itu tidak langsung qala Rasulullah, tetapi hadatsani siapa dari siapa dari siapa. Lah ini sanadnya harus bersambung. Untuk mengetahui sanad itu bersambung apa tidak, itu dibaca biografi masing-masing orang, biografinya. Lalu kemudian diriwayatkan oleh orang adil dan dobit, ini pun juga biografi.
Kemudian hadis itu tidak syadz. Syadz itu aneh itu ya. Isinya aneh gitu. Misalnya ada hadis terong itu obat segala penyakit. Al-badinjanu dawaun likulli da'. Masuk di akal apa enggak itu ya? Gimana? Masuk di akal? Ya kalau masuk di akal ya aman dia. Tapi kalau wah itu mustahil itu, ya itu syadz. Gampangannya begitu, itu contoh aja ya. Contoh aja, terserah. Karena ini saya pernah membaca uraian tentang al-badinjanu dawaun likulli da'. Itu kesimpulannya kira-kira nggak benar itu. Nah, andainya tidak benar, maka bukan Rasulullah yang tidak benar. Yang tidak benar itu periwayatannya. Nah, jadi kalau itu hadis itu ternyata dhaif, itu bukan Rasulullah yang dhaif, tapi yang dhaif itu proses periwayatannya, proses rekamannya. Sehingga lalu belakangan itu ada informasi Profesor Hembing. Ada yang pernah dengar nama Profesor Hembing? Ya, dia cerita, oh terong itu bagus bagi kesehatan. Jadi hadis yang tadinya itu dianggap syadz, ini menjadi tidak syadz lagi gara-gara Hembing mengatakan bahwa terong itu ternyata mempunyai khasiat yang bagus bagi kesehatan. Lalu saya berpikir untung saya dulu tidak mengatakan itu syadz itu, sehingga ya aman-aman aja saya secara pribadi gitu. Nah, lalu hadis itu tidak mengandung ilat. Sebenarnya mengandung ilat ini agak susah ini ya. Ini hanya bisa dilakukan untuk mengetahui hadis itu mengandung ilat apa tidak, itu oleh orang yang tekun dalam meneliti biografi periwayat. Tidak hanya satu kitab itu biografinya, dan seringkali diketahui dari aspek yang lainnya, kasus-kasus tertentu. Nah, lalu seperti tadi saya sebut, sedangkan yang mardud disebut hadis dhaif. Hal ini berlangsung hingga memasuki era Imam Tirmidzi. Tadi sudah saya singgung tentang ini ya. Di era Tirmidzi terasa ada hadis ghair mardud yang kurang makbul lah, itu loh. Ghair mardud. Nah, kalau dibilang mardud itu enggak, tapi kalau makbul itu kayaknya juga enggak. Ini gimana ini? Jadi Imam At-Tirmidzi punya problem seperti itu. Jadi misalnya ada hadis man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal karena ka siyamid dahr. Nah, itu setelah ditelusuri itu ternyata jalur di bawah Nabi 1, 2, 3 ya, yang ketiga ini orangnya adil tapi kurang dobit. Kurang dobit itu mungkin orangnya kayak saya ini, disuruh istri saya beli apa 5 macam gitu ya, sampai di rumah itu hanya kebeli 3 macam. Jadi yang 2 lupa. Nah, itu namanya tidak dobit itu. Ya ilustrasinya seperti itulah. Ada yang, nah itu jatuhnya pada apa? Hasan. Nah, hadis hasan ini persoalan itu sebenarnya begini. Itu orang kan
adil. Adil itu artinya jujur. Adil itu artinya setia. Setia kepada Rasulullah. Adil itu setia kepada Rasulullah. Nah, kalau orang setia kepada Rasulullah itu jujur. Nah, kalau dobet itu memang kuat hafalannya. Jadi ada orang bertanya gini, perang dengan sesama orang Islam itu termasuk maksiat apa enggak ya Pak ya? Perang, kan ada perang sama orang Islam antara Muawiyah dengan Ali, antara Siti Khadijah itu ada perang Jamal kan gitu ya. Oh, Siti Aisyah, maaf ya. Siti Khadijah itu malah enggak apa ya. Siti Khadijah itu bukan sahabat. Kenapa? Karena enggak meriwayatkan hadis. Dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu yang lain dia sahabat. Tapi kalau dalam ilmu hadis tidak, karena enggak meriwayatkan hadis. Baik. Jadi sebenarnya penanya ini ingin menjebak bahwa hadis yang diriwayatkan oleh orang sahabat yang terlibat perang itu enggak bisa diterima gitu. Karena apa? Berbuat maksiat, dan maksiatnya maksiat berat. Karena itu kita perhatikan bahwa tadi persyaratan hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit. Adil itu setia kepada Rasulullah. Katakanlah Siti Aisyah terlibat perang Jamal, tapi bagaimana dia dengan Rasulullah? Setia apa enggak? Setia. Kalau setia, adil. Siapa saja, katakanlah Muawiyah, setia kepada Rasulullah apa tidak? Setia, adil. Makanya kemudian ada kaidah kullu sahabah udul, as-sahabah kulluhum udul. Karena mereka setia kepada Rasulullah. Begitu. Singkat ceritanya itu begitu. Nah, kalau sahih dipersyaratkan yaitu nomor 2 adil dan dhabit, maka hadis ini hadis hasan ya. Hadis ini ada periwayat atau sanad yang adil tapi kurang dhabit. Namun kalau dibuang itu sayang. Dibuang sayang. Maka hadis jenis ini diberi nama dan dipopulerkan dengan nama hadis hasan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini hampir sama dengan istilah-istilah yang ada di rumah sakit ya. Jadi kalau orang besok ke rumah sakit itu kadang-kadang pertanyaannya, ini orangnya gimana? Wah, ini besok boleh pulang. Kenapa? Sehat, sahih. Kemudian ada lagi di kamar yang sana pertanyaannya sama, gimana ini orangnya? Ya sudah membaik tapi belum sehat, hasan. Kemudian di kamar yang sebelah sana lagi pertanyaannya sama, gimana ini orangnya? Masih lemah, dhaif itu. Jadi nggak tahu apakah rumah sakit ikut-ikutan istilah-istilah hadis ini, ada sahih hasan dhaif atau gimana, nggak tahu nih ya. Tapi kok ya ada kemiripan gitu. Jadi ya begitulah. Nah, sekali lagi bagi Muhammadiyah hadis hasan itu termasuk hadis makbul yang dengan sendirinya ya gimana itu istilahnya, itu bisa dipakai, bisa diamalkan. Tapi tentu ada juga persoalan-persoalan yang
Maksud saya begini, apakah setiap hadis itu mesti diamalkan, dan kalau tidak diamalkan mesti salah? Nah, kan bisa begitu itu. Coba sekarang saya ulang ya pertanyaannya ya. Apakah hadis makbul itu mesti diamalkan? Kan gitu pertanyaan. Nah, hemat saya jawabnya tergantung pada konten hadisnya. Konten hadisnya. Misalnya ada hadis tentang Badiul Wahyi. Jadi karena Rasulullah yatahannatsu fi ghari Hira dan seterusnya, ya. Hadis tentang apa itu? Di Gua Hira itu menerima Iqra itu lah. Nah, itu kan ada hadisnya. Itu kira-kira diriwayatkan oleh siapa itu hadis itu? Pantasnya oleh siapa? Karena Rasulullah sudah itu terus pulang sampai di rumah cerita sama Siti Khadijah, lalu dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Jadi pantasnya hadis itu riwayat Khadijah, tapi nyatanya riwayat Aisyah. Loh, kok bisa begitu? Bisa aja. Mungkin lagi tidur-tiduran sama Aisyah, "Bang, tolong ceritain dulu terima wahyu pertama gimana?" Kan bisa begitu. Oh iya, oke, saya ceritain, kamu pijitin aku ya, gitu. Cerita, makanya anak Aisyah itu nggak masalah. Ya, nah hadis ini yang tadi itu ya. Bertahanus di Gua Hira, apa mesti diamalkan? Nah, gitu loh maksud saya. Kalau mesti diamalkan, wah saya orang Cirebon, gimana mengamalkan yatahannatsu bi ghari Hira? Cari goa di Cirebon ada goa apa? Ada ya? Nah itu, saya mengamalkan sunnah Rasul katanya. Rasul di Gua Hira sana, saya di Sunyaragi. Kalau di Jogja itu ada Gua Selarong. Wah, ada Gua Selarong. Tapi faktanya enggak. Itu yang saya maksud, konten itu begitu. Jadi ya tidak semua hadis meskipun itu makbul mesti diamalkan. Ada juga hadis misalnya memberikan informasi Rasulullah ketika tawaf, istilahnya tawaf itu Safa Marwah, ya, diberi istilah tawaf, saya kira nggak apa-apa. Ya, maksudnya sa'i tentunya. Rasulullah sa'i Safa Marwah itu naik unta. Hadisnya makbul sahih. Pertanyaannya, apa harus diamalkan? Kalau harus diamalkan, alangkah repotnya pemerintah Arab Saudi menyediain unta. Belum lagi nanti kalau pipis gimana? Kan gitu. Kalau gimana? Apa enggak repot? Nah, jadi itulah yang saya maksud bahwa hadis itu berkait dengan konten untuk diamalkan. Oleh sebab itu kita orang Muhammadiyah ini nggak usah terlalu ngotot gitu ya. Pokoknya hadis makbul harus diamalkan. Tunggu dulu, kontennya gimana? Nah, ini problem hadis, problem ya. Ini saya takut pada ngantuk loh Pak. Enggak ya, saya yang ngantuk jadi. Baik, ya, problem sekarang, problem hadis makbul sebagai hadis ahad, ya, ada pendapat tentang kekuatan hadis fard atau gharib dengan hadis yang memiliki syahid atau tabi. Maksudnya, karena ada
orang berpendapat bahwa kalau hadis itu hanya satu jalur saja, itu ya orang namanya orang, saya tidak menerima. Apa alasannya? Alasannya begini, karena tempo dulu Abu Bakar itu pernah kedatangan seorang nenek mengatakan, saya ini kan dapat bagian warisan cucu saya yang meninggal itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya nggak pernah dapat pelajaran dari Rasulullah bahwa seorang nenek itu mendapatkan bagian waris. Lalu entah bagaimana ada sahabat yang mengaku, saya pernah dengar Rasulullah ngasih nenek itu 1/6. Apa iya, kata Abu Bakar, kamu punya saksi? Entah bagaimana kok ya dapat saksi. Ada orang lain mengaku, oh iya Abu Bakar. Jadi ini Rasulullah udah nggak ada tentunya ini ya. Ini kasusnya di masa Abu Bakar jadi khalifah. Jadi gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Abu Bakar mau menerima sebuah berita riwayat itu benar apabila ada saksinya. Jadi hadis gharib itu tidak diterima. Ada begitu. Nah, sekarang di Muhammadiyah ini nggak ada keterangan itu. Yang penting itu makbul, terima. Yang dimaksud dengan diterima ialah diterima bahwa berita itu bisa dipercaya dari Rasulullah, itu yang dimaksud dengan diterima. Begitu juga dengan kasus Umar bin Khattab, ketika seorang sahabat diundang, kamu mesti ke rumah saya. Betul, sahabat itu datang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, nggak ada jawaban, sampai 3 kali nggak ada jawaban, pulang. Terus suatu saat ditegur oleh Umar ketika ketemu, kamu kan udah saya pesen datang ke rumahku, kok nggak jadi datang, kenapa? Loh, saya sudah datang. Cerita tadi itu, salam 3 kali nggak di. Kamu jangan ngarang, kamu jangan bikin cerita. Ada orang lain yang menyaksikan tentang ajaran Rasulullah ini, entah bagaimana, ada. Nah, akhirnya diterima oleh Umar. Nah, setidak-tidaknya 2 contoh ini lalu dijadikan oleh orang yang dalam bahasa Jawa itu kikrek. Kikrek itu apa ya? Oh, di Cirebon nggak tahu ya Pak ya. Kikrek itu pilih-pilih. Nah, kikrek itu pilih-pilih. Nah, jadi bagi orang yang pilih-pilih, itu hadis fard atau hadis gharib itu tidak diterima. Tapi seperti saya katakan tadi ya, di Muhammadiyah tidak separah itu. Lalu untuk satu tema atau nomor, karena diriwayatkan melalui banyak jalur, maka sebagian informasinya ada yang berbeda. Misalnya hadis tentang perjalanan Isra Mi'raj. Maksud saya begini, ya, saya pernah baca tafsir Ibnu Katsir tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan itu. Rupanya Ibnu Katsir menguraikan Isra sekaligus Mi'raj. Dan ketika di surat An-Najm itu hanya kama marro atau kama taqaddama dzikruhu, hanya begitu. Nah, dalam ya tentu kalau ayat Al-Qur'annya kan hanya itu ya. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa dan seterusnya, innahu wasami'ul basir, titik. Nah, informasi lengkapnya ialah apa? Hadis. Nah, hadis ini macam-macam ceritanya. Jadi misalnya ketika Rasulullah setelah sampai di Baitul Maqdis itu
sholat jamaah menjadi imam gitu ya. Lalu naik langit pertama. Naik langit pertama ketemu dengan istilahnya khazin itu. Khazin langit pertama. Man anta ana Jibril wa man ma'aka ma'i Muhammad Rasulullah. Awaqad ursila ilaihi. Naam. Terus silahkan ketemu dengan Nabi Adam. Langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Entah gimana itu Isa dan Yahya ini lebih senang di langit 2 ini. Kalau Nabi Adam di langit 1. Kemudian di langit 3 itu ketemu dengan Nabi Idris. Nah, riwayat lain itu beda, gitu. Riwayat lain itu beda. Jadi kalau di satu riwayat langit ketiga Nabi Idris itu, yang lainnya itu Nabi Harun. Gitu. Nah itu yang saya maksud bahwa ada kadang-kadang informasinya itu ya saling berbeda tentang peristiwa yang sama. Belum lagi misalnya ketika Rasulullah berada di langit pertama itu diceritakan melihat 2 sungai. Nabi Muhammad bertanya apa itu 2 sungai itu. Dijawab oleh Jibril itu An-Nailu wal Furat katanya. Sungai Nil dan sungai Efrat. Kalau saya sebagai pembaca hadis, ini di langit pertama kok sudah ketemu, kok ketemu dengan sungai Nil, sungai Efrat. Kan sungai Nil itu di Mesir, sungai Efrat itu ya di Iran sana. Kok ini di langit kok ada sungai Nil? Tapi saya ya lalu berpikir begini, ini simbol kemakmuran. Ya, baik, maksud saya itu di langit pertama mau naik. Riwayat lain mengatakan Rasulullah ketemu atau melihat sungai Nil dan sungai Efrat itu ketika turun dari langit yang paling tinggi, dari Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf, lalu nazala minha, turun dari sana ketemu dengan itu. Ini berita ini ya orang suka saja tanya ini yang benar yang mana kan begitu. Tapi sebenarnya begini, kalau kita malas kan nggak penting itu yang benar yang mana, yang penting bahwa Rasulullah itu Mi'raj dan Rasulullah itu mempunyai pengalaman spiritual melihat sungai Nil dan sungai Efrat misalnya begitu. Entah ketika berangkatnya entah pulangnya nggak penting, yang penting ya pernah dialami oleh Rasulullah, bisa begitu. Jadi hadis itu gitulah, menjengkelkan ya. Jadi menurut saya itu problemnya itu kadang-kadang menjengkelkan begitu itu. Lalu begini, masih problem tentang itu. Sebagian imam menerima hadis makbul dengan syarat satu, hadis tersebut diamalkan oleh perawinya atau tidak menyimpang dari tradisi penduduk Madinah. Misalnya kalau yang pertama itu misalnya begini, dalam madhab Hanafi, jilatan anjing itu tidak najis mughaladhah. Kenapa? Karena hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza walighal kalbu fi ina'i ahadikum ayaghsilahu sab'a marratin, itu ya. Itu oleh Abu Hurairah. Nah,
orang menyelidiki Abu Hurairah, rupanya Abu Hurairah tidak mengamalkan hadis itu. Kalau membersihkan najis jilatan anjing itu 3 kali cukup. Karena itu mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah istilahnya, itu tidak menerima hadis itu. Tidak percaya bahwa itu dari Rasulullah, maksudnya itu begitu. Atau ini yang tidak ada di tradisi penduduk Madinah itu Maliki itu ya. Jadi biasanya orang itu kalau Jumatan khotib itu sudah mulai khutbah, si orang makmum yang datang terlambat dari khutbah itu sholat sunat dulu. Kenapa? Karena ada hadisnya, hadis ahad makbul. Tapi menurut orang-orang Madinah itu kok enggak populer di kalangan kami enggak melaksanakan itu. Mana lebih utama antara mendengarkan khutbah Rasulullah atau udahlah khutbah Rasulullah saya abaikan, saya sholat 2 rakaat. Jadi maksud saya itulah problem-problem itu ya, problem-problem. Ya, sehingga bagi mereka itu nggak perlu itu sholat 2 rakaat, khotib sudah mulai khutbah. Lalu ada hadis yang dicurigai mudharib maklub syadz. Mungkin satu ini lagi. Problem kandungan hadis. Tadi saya sudah mulai sebut. Hadis itu mengandung pesan hukum, ibadah, muamalah. Hadis mengandung pesan akidah, hal gaib. Kemudian hadis mengandung hal yang bersifat teknis atau duniawi. Hadis mengandung informasi dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa. Nah, tentu masing-masing konten ini ya, tadi saya sebut di depan, masing-masing konten ini mempunyai tuntutan yang berbeda. Ada yang menuntut untuk diamalkan, tapi ada juga yang tidak diamalkan. Saya kira itu Bapak-bapak, terutama ya ini waktu sudah cukup malam dan saya sudah nambahi 30 menit. Ya, mudah-mudahan berkenan dan nanti bisa dipertimbangkan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhammad Zuhri. Waktunya sudah jam 22.22. Saya buka satu sesi saja mungkin untuk 3 pertanyaan. 1, 2, 3 yang di belakang itu. Silakan Pak, sebut namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama saya Nasruddin Pane, utusan dari Indramayu. Umur saya 74 tahun. Hadirin yang berbahagia, maafkan saya apabila saya katakan apa yang dipaparkan tadi belum menjelaskan konsep dan kriteria as-sunnah al-maqbulah. Membahas as-sunnah al-maqbulah tidak bisa dipisahkan dari membahas takbir jawaid. Saya ringkas sedikit. Tahun 1973 Majelis Tarjih Jawa Barat memutuskan salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha hanya dengan 1 takbir. Dalilnya hadis-hadis yang menyatakan bahwa takbir 7 dan 5 adalah dhaif. Sementara manhaj tarjih
menyatakan yang bisa dipakai adalah as-sunnah as-sahihah. Pada tahun 76, Muktamar Tarjih di Garut memutuskan bahwa takbir salat Idain adalah 7 kali dan 5 kali. Dalilnya memang betul hadis-hadis yang menjadi dasar di situ adalah dhaif, tapi karena banyak naik pangkat dia menjadi hasan li ghairi. Inilah biang keroknya. Bapak-bapak hadirin sekalian, Bapak Profesor Asmuni Abdurrahman, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu menerbitkan buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah, buka halaman 184, mengatakan bahwa pernah terjadi kerikil tajam di Majelis Tarjih ketika membahas takbir sholat Idain, dan beliau berjanji kini akan dirumuskan apa yang sebenarnya menjadi akar dari konflik itu. Pada tahun 1977 diadakan panel diskusi dan memutuskan, saya mundur sedikit, bahwa Majelis Tarjih mengatakan hadis-hadis dhaif tadi karena sudah mendapat dukungan atau syawahid dari yang lain naik menjadi hasan li ghairi. Perlu kami jelaskan, kata pimpinan Majelis Tarjih Pusat, yang dimaksud dengan hadis as-sahihah bukanlah hadis sahih, tetapi as-sunnah al-maqbulah. Inilah pertama kali muncul istilah as-sunnah al-maqbulah, bukan tahun 2000 seperti dijelaskan di sana. Tahun 76, tahun 77 putusan Muktamar Tarjih di Garut ini sudah ditanfis oleh pimpinan pusat, tapi kelihatannya Majelis Tarjih Jawa Barat belum ikhlas menerima ini dan tidak mau mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga sampai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat kita sholat Idul Fitri, Idul Adha ada yang 1 kali, ada yang 75. Kenapa terjadi demikian? Bapak buka kitab tanya jawab agama Islam dari Majelis Tarjih jilid 6 halaman 77 dan 79. Di situ Majelis Tarjih Jawa Barat mendapatkan sentilan keras dari Majelis Tarjih Pusat, dan dikatakan di situ, seandainya orang paham berorganisasi, maka Majelis Tarjih di Jawa Barat itu harus mensosialisasikan keputusan yang sudah ditanfiskan itu. Inilah kerikil tajam itu, dan dijanjikan pada waktu itu oleh Pak Asmuni Abdurrahman akan diadakan rumusan yang baru. Buku itu terbit bulan Juni 2002. Alhamdulillah sesudah berlalu 20 tahun kita mau merumuskan sekarang, tetapi tidak, menurut saya, maafkan, tidak tepat. Yang digambarkan tadi adalah hadis makbulah berbeda dengan as-sunnah al-makbulah. Jadi tadi saya sudah lihat di sana. Jadi kalau saya katakan putusan yang ditanfis itu, saya ini seorang sarjana hukum, kalau dalam struktur hukum acara dia itu sudah krah, inkrah, putusan sudah ditanfis itu sudah harus dilaksanakan. Tapi saya terkejut di dalam musyawarah tarjih ini masih muncul satu poin, takbir jawaid. Saya belum baca papernya tadi, tapi saya sudah duga ada 2 kemungkinan bahwa paper yang akan disampaikan oleh Pak Dadang besok, takbir jawaid kalau nggak salah ya, itu merupakan pledoi terhadap tuduhan bahwa Majelis Tarjih tidak paham berorganisasi. Atau yang kedua, bahwa Majelis Tarjih Jawa Barat akan melakukan PK karena ada novum, ya, karena yang dilakukan dulu sudah ditanfis, tapi tetap tidak mau terima. Jadi saya agak curiga bahwa paper ini sebelum diberikan tadi, jangan-jangan ini pledoi lah, kira-kira saya katakan begitu. Kita lihat nanti. Saya sudah baca tadi sekilas, masih kayaknya masih bertahan. Andai kata itu masih kalah nanti, anggaplah itu sebagai dissenting opinion.
Tetapi amar putusan harus tetap dilaksanakan. Bahwa itu sudah ditanfis harus dilaksanakan. Itu saya sudah, apa yang saya sampaikan itu sudah saya tulis dalam paper, saya masukkan di PDF, bagi yang berminat saya akan kirimkan ke HP-nya. Termasuk tulisan saya mengenai mari mengenal majelis tarjih. Semua aspek ada di situ dan saya sampaikan itu supaya kita paham majelis tarjih ini dalam posisi seperti apa. Itu untuk takbir jawaid. Untuk istilah as-sunnah al-maqbulah, saya bilang kalau orang Jakarta itu lebay. Bapak-bapak pernah dengar as-sunnah ghairu maqbulah? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar as-sunnah ad-dolalah ad-dhaifah? Bapak-bapak pernah dengar seorang khatib berkata, semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabatnya dan umatnya yang setia dan istiqomah melaksanakan sunnahnya. Apa artinya? Semua kata sunnah itu artinya positif. Karena itulah di anggaran dasar kita pasal 4 mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak disebut di situ As-Sunnah As-Sohihah, tidak disebut di situ As-Sunnah Al-Maqbulah. Atau istilah Pak Samsul Anwar di dalam pengantar buku jilid 6 kalau enggak salah, As-Sunnah As-Sohihah au Maqbulah. Saya mereferensi kepada kitab buku Ensiklopedia Islam jilid 2 halaman 247, bukunya ada sama saya. Semua yang saya sebut bukunya di sini saya bawa satu tas. Di sini kalau ada yang mau melihat. Di situ dikatakan, menurut ulama-ulama usul fikih, pengertian as-sunnah itu adalah segala hal yang berasal dari Nabi SAW selain Al-Quran yang bisa menjadi dalil dalam menetapkan hukum syariah. Artinya apa? Yang tidak menjadi dalil bukan sunnah. Jadi kita nggak perlu persoalkan sunnah makbulah atau tidak makbulah, sebab semua sunnah pasti makbulah. Nah, ini penegasannya. Kenapa saya mengambil dari buku Ensiklopedia Islam, tidak mengambil dari majelis tarjih? Saya lihat rumusan majelis tarjih tidak komplit. Apa disebut di situ? Majelis tarjih mengatakan as-sunnah itu adalah segala yang berasal dari Rasulullah, baik perkataan, baik perbuatan, maupun takrir yang berkaitan dengan hukum. Yang berkaitan dengan hukum belum tentu jadi dalil. Jadi rumusan di dalam Ensiklopedia Islam itu lebih perfect. Rumusan di dalam gambaran itu lebih dapat diterima. Buku ini tidak diperdagangkan, diterbitkan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Tebalnya berapa jilid, dan itu pemimpin redaksi dan penanggung jawabnya adalah Kader Muhammadiyah, Profesor Dr. Azumar Azra. Jadi saya juga bawa bukunya, dan karena itulah saya cenderung mengatakan yang perlu dirumuskan sebetulnya yang menjadi bengkeroknya ini adalah hadis Hasan Lighoiri. Apa hadis Hasan Lighoiri? Buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih merumuskan bermacam-macam. Saya tulis ada 9 macam rumusan mengenai Hasan Lighoiri. Pak Nasruddin bisa langsung to the point saja. Ya, jadi maksud saya itu yang pertama bahwa membahas as-sunnah al-maqbulah tidak bisa dipisahkan dari membahas takbir jawaid. Satu. Takbir jawaid itu sudah ditanfis. Kalau kita perdebatkan lagi, ya boleh-boleh saja. Tapi dalam ketentuan majelis tarjih sebetulnya kalau kita tidak setuju, boleh ajukan ke majelis tarjih pusat dengan melampirkan dalil yang lebih kuat. Itu sistemnya. Itu saya tulis di dalam mari mengenal tarjih. Yang kedua, mengenai sunnah ini, menggunakan istilah as-sunnah as-sohihah dan as-sunnah al-maqbulah itu tidak tepat. Cukup dengan as-sunnah sebagaimana di dalam Pasal 4 anggaran dasar, karena anggaran dasar itu merupakan konstitusi bagi persyarikatan kita. Jadi penambahan ini justru membingungkan, padahal yang dipersoalkan yang penting adalah merumuskan apa itu hadis Hasan Lighoiri. Hasan Lighoiri itu pada hakikatnya adalah hadis dhaif. Naik pangkat karena faktor X. Faktor X-nya ini apa saja?
Tanya jawab majelis tarjih di satu tempat mengatakan A, di satu tempat mengatakan B, tidak konsisten. Saya bisa tunjukkan di buku berapa, halaman berapa. Dan itu saya tulis. Jadi ini saja Pak. Jadi sebetulnya besok pun saya ada komentar mengenai tasyahud, tapi untuk ini maafkan saya karena mengambil waktu bapak-bapak terlalu banyak, tapi ya saya anggap ini penting. Mohon maaf apabila saya berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasruddin. Selanjutnya sayap kanan. Silakan Pak. Sebut nama dan asal Pak. Bismillah. Kalau bisa to the point Pak. Kasihan yang lain ini sudah mulai agak. Saya M. Taufik Daud, utusan dari PDM Kota Bogor, dan saya Ketua Majelis Tarjih. Hanya satu-satunya PDM menggabungkan tarjih dengan tabligh. Nah, jadi saya merangkap itu tabligh. Bismillah. Sebagaimana kita ketahui, Muhammadiyah tidak bermadhab. Itu kan sejalan dengan spirit surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Berdasarkan pengalaman lapangan, saya melihat persoalan kita dengan teman-teman tetangga kita itu saat kita bertanya siapa duluan lahir, para mujtahid, imam mujtahid atau imam alul hadis. Nah, menurut moderator sendiri siapa duluan lahir? Apakah imam mujtahid, imam Syafi'i dan sebagainya, imam Malik yang tertua, atau imam Bukhari? Fikih dulu. Ahli fikih, mustahid dulu. Imam mujtahid dulu. Nah, itulah yang menyebabkan para imam mujtahid berkesimpulan dalam kitab-kitab mereka, kalau pendapat kami bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, tinggalkan pendapat kami, Quran dan hadis sahihlah madhab kami. Maka itu menjadi pegangan kita semua, dan ini menjadi rancu di tengah masyarakat. Bahkan para ulama, qadarullah, saya sudah 3 periode di Komisi Fatwa, Majelis Ulama, setingkat para ulama juga masih bingung itu menjawabnya, Masya Allah. Moderator berarti mewakili Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, menurut saya mengamalkan sunnah atau menghidupkan sunnah itu kan bentuk cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad habbani wa man habbani wa kana fil jannah. Bahkan diingatkan oleh beliau, kullu ummati dakhal jannah ila man aba. Dan hakikatnya demikian. Maka ada hadis yang lebih ekstrim lagi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu harus menjadi, mari kita bermuhammadiyah sesuai dengan nama persyarikatan kita. Sudahkah kita menghidupkan sunnah? Contoh, saya nggak tahu apakah Pak Profesor memahami hadis Raqma anfu abdin, doa malaikat Jibril alaihissalam, diantaranya celaka seseorang saat nama engkau disebut mereka enggan bersalawat. Menurut Profesor ini hadisnya sahih atau dhaif? Karena dari tadi Pak Profesor menyebutkan nama beliau, mohon maaf, saya tidak pernah mendengar Profesor mengucapkan salawat. Bisa jadi pandangan Profesor ini hadis dhaif. Tapi kalau dhaif berarti mari kita berdialog malam ini. Nggak usah pula, itu contoh. Jadi saya pikir kita kembalilah hidupkan sunnah. Adapun istilah-istilah itu kan memang agak menarik. Makin kita memakai istilah kontemporer makin bingung, makin rancu dan membuat jadi polemik. Ya arti hadis ya kita lihat yang mana sahih, mana hasan, mana dhaif. Yang jelas jumhur ulama yang saya pahami, yang saya pelajari, mereka menerima hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif itu tertolak. Berbeda dengan kelompok misalnya Jamaah Tabligh. Dalam Fadail Amal kan banyak sekali hadis dhaif dan mereka mengamalkan. Mungkin hanya itu menurut saya. Tinggal takbir zawaid. Mari kita lihat bagaimana pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama mensahkan 7 dan 5. Kenapa kita jadi ada istilah baru? Sehebat apa kita sebenarnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya Pak Zaini, Qori kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini dari UMC Pak. Tapi kebetulan didaulat juga menjadi peserta yang mewakili PDM Kabupaten Cirebon. Menarik sekali dari pembahasan yang tadi mengenai taqsimul khobar atau taqsimul hadis, tapi tidak ada taqsimus sunnah terkait dengan yang pernah saya pelajari ini Pak ya. Maksud saya sebagai orang yang bodoh
mengharapkan penjelasan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Di kitab-kitab sederhana saja, seumpama mustalah taisir mustalahil hadis umpamanya, usulul hadis, nah umpamanya itu istilah-istilah yang digunakan dalam taqsimul khabar atau taqsimul hadis itu kan umpamanya min haitsu al maqbul war raddu, ai min haitsu annahu maqbulun wal mardud wa mardudun. Itu di situ tuh jadi tidak muncul istilah as-sunnah al-maqbulah. Tapi kalau kita konsisten kepada terminologi dalam keilmuan hadis, sepintas tampaknya konsistensi itu menuntut untuk menyebutkan istilah al-hadis al-maqbul atau al-khobar al-maqbul. Karena tadi ujungnya kesimpulannya yang termasuk kategori al-maqbul menurut putusan tarjih adalah yaitu berkategori sahih dan hasan. Persoalan ligorihi dan ataupun hasan lidzatihi itu persoalan nantilah saya kira. Tapi menurut saya kajian-kajian atau dirasatul Islam, ad-dirasah fi ad-dirasah al-islamiyah sekarang ini sudah semakin berkembang. Contoh saja, misalkan kita merujuk ke tulisannya Yusuf Al-Qaradawi, As-Sunnah Masdaron lil Ma'rifah wal Hadarah. Itu di situ beliau menjelaskan tentang historisitas lafadz sunnah dari segi dalalahnya. Contoh misalkan satu hadis saja, satu rujukan yang dirujuk oleh Al-Qaradawi itu kan ada sebuah riwayat yaz'umu qaumuka annar ramla bil bait salatan sunnatun, misalkan itu. Ada seseorang bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, kaummu mengira bahwa ar-ramal di Baitullah 3 kali itu sunnah. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas ini, ayah. Dia berkatakan shadaqu wa kadabu. Ya mereka benar, mereka salah. Benarnya adalah bahwa romelnya itu bukan sunnah dalam arti mengikat atau tasyri, sedangkan tawafnya itu sunnah. Jadi maksud saya begini, apakah majelis tarjih tidak kemudian merujuk kepada studi kontemporer pula? Karena kalau merujuk pada konsistensi istilah penggunaan lafadznya berikut dalalahnya, maka saya pikir dengan kekerdilan pemikiran saya itu tampaknya akan lebih mudah diterima kalau mengatakan al-ahadits al-maqbulah. Karena tadi salah satu ini mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi, Kiai siapa itu tadi katanya as-sunnah itu mesti makbul. Nah, dalam kajian kontemporer kita akan menemukan kaidah tamyizul sunnah, pembedaan sunnah, misalkan oleh Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Dia mengatakan ada 4 kaidah pembedaan sunnah Rasul yang dia menyebutnya sebagai at-tasarrufat an-nabawiyah. Mohon maaf dengan segala keterbatasan apa yang dalam benak saya hanya ingin menyampaikan bahwa apakah tidak kemudian majelis tarjih melakukan i'adatu ta'rif gitu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaini. Mohon Pak Prof langsung saja itu tidak perlu diulang pertanyaannya, sudah dicatat. Silakan Prof, ada waktu 15 menit. Terima kasih atas tanggapan dari audiens. Ada 3, 1 Pak Pane, Pak Taufik Daud, Pak Zaini ya. Ya, saya tidak menyangka bahwa di
Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Barat ini ada diskusi serius tentang apa ini, takbir untuk sholat Id yang sekian kali itu ya. Betul, saya tidak menyangka, dan memang tidak ada informasi kepada saya tentang itu. Oleh sebab itu mendengarkan keterangan tadi berarti cukup serius itu ya. Cuma begini, nanti saya harapkan diskusi itu ya dicatat apa adanya begitu ya. Lalu kemudian itu saya kira menjadi informasi yang berharga, kajian yang berharga bagi Majelis Tarjih dan Tajdid pusat. Iya. Jadi Muhammadiyah itu memperhatikan apa yang berkembang di daerah. Ya. Lalu tadi kan saya menyebut tentang perbedaan hadis dan sunnah. Saya memberikan contoh sederhana yang menurut keyakinan saya itu mudah ditangkap. Hadis itu teks. Hadis itu ya al-hadis itu al-khobar kan begitu ya. Hadis itu berita. Berita itu ada tertulis, ada lisan. Baik tertulis maupun lisan itu teksnya. Karena itu ada orang memahami hadis secara tekstual kan begitu toh. Lalu ada yang memahami hadis secara kontekstual. Seperti tadi yang diusulkan oleh Mas Zaini tadi itu. Jadi sunnah, ya, sunnah itu ajarannya. Sehingga kalau orang itu melaksanakan ajaran Rasulullah tidak pas dengan teksnya, itu tidak dikatakan sebagai meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mas ya, Taufik Daud ya. Lalu begini, memang saya sengaja membicarakan tentang hadis. Karena yang akan diambil sunnahnya itu hadis. Jadi yang dhaif itu hadis, yang hasan itu hadis, yang sahih itu hadis. Jadi label sahih, hasan, dhaif itu untuk hadis, bukan untuk sunnah. Nah, gitu loh. Nah, hadis yang makbul atau sahih hasan, maaf sementara ini saya gunakan itu ya, itulah yang diambil sunnahnya. Gitu loh. Sunnah apa yang bisa kita ambil? Nah nanti faktanya itu lain orang atau lain kelompok itu dalam menangkap sunnah dari hadis itu bisa beda-beda. Karena ada yang tekstual, ada yang kontekstual tadi itu. Ya tadi saya udah kasih contoh lah, misalnya bayar fitrah tadi itu. Lalu hadis hasan li ghairi. Ya tadi sebenarnya begini. Hadis itu satu tema ya, satu tema. Katakanlah misalnya la yusikanna ayazila fikum Ibnu Maryam. Hampir saja Ibnu Maryam itu turun. Itu hadis. Kan gitu toh. Diriwayatkan oleh sekian orang, ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada Bukhari, ya.
satu tema hadis. Nah, kalau tadi ya pertanyaannya ini hadis ini sahih apa tidak, maka menjawabnya itu per jalur. Jalur Abu Daud gimana, jalur Bukhari gimana, jalur Ibnu Majah gimana, jalur Ahmad gimana. Jawabnya begitu. Nah, lalu andainya terjawab di jalur Abu Daud itu hadis itu hasan. Tapi di jalur Bukhari ya tentu orangnya kan beda. Memang nyambungnya ke Rasulullah itu sama-sama dari Rasulullah gitu ya. Mungkin sahabatnya juga masih satu, tapi lalu kemudian ini berbeda cabang. Nah, dari sini ini hasan, dari ini sahih. Maka yang hasan ini menjadi sahih. Limadza? Li ghairihi sahih. Karena itu dikatakan sahih li ghairihi. Hadzal haditsu hasanun li dzatihi. Sara sahihan. Limadza? Li ghairihi sahih. Nah, jadi gampangannya akhirnya kita tidak menggunakan yang hasan ini, toh ada yang sahih. Begitu juga dengan yang dhaif ke hasan. Ini hadis jalur yang ini dhaif. Biasanya dhaifnya tidak dhaif maudhu'. Lalu yang jalur sini, jalur A dhaif, jalur B hasan. Nah, maka kaidah ulama hadis, hadzal haditsu dhaifun sara sahihan. Limadza? Li ghairihi sara hasanan li ghairihi hasanon. Sebenarnya begitu, Pak. Jadi yang ini dhaif tetap saja dhaif li dzatihi. Tapi itu menjadi kok yang sana kok hasan. Karena itu ia menjadi hasan. Jadi ada satu kasus, saya punya pengalaman di Salatiga. Ada orang itu suka bohong lah. Cerita, Pak Juri tadi jam 2 di Pasar Gede sana itu ada kebakaran. Nah, saya kan nggak percaya. Saya nggak percaya. Kenapa? Ini orang biasanya ngelantur kalau ngomong kok. Nah, rupanya ada orang kepercayaan saya ceritanya sama. Tadi jam 2 di pasar sana itu ada kebakaran. Oh, ada. Iya. Saya percaya sama ini. Ini bagi saya dhaif kan gitu. Nah, ini hasan ini. Nah, nanti sahihnya setelah saya saya datang ke sana ya, cross check itu. Jadi kurang lebih itu begitu, Pak. Jadi maksud saya kalau kita ketemu ada jalur ini dhaif, kemudian jalur yang sebelahnya lagi itu hasan, sebenarnya kita menggunakan jalur yang hasan itu. Itu yang dimaksud dengan sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Jadi bukan persoalannya, karena informasinya sama gitu loh, hanya si pembawanya aja yang berbeda. Ya tadi salawat Nabi tadi sudah saya praktekkan ya Pak Taufik Daud ya. Dan saya terima kasih loh itu. Namanya orang kok ya. Lalu Mas Zaini itu mengusulkan bahwa ada i'adatut takrif itu ya, pada intinya saya kira di situ. Ya saya kira ini penting. Tapi maksud saya begini ya. Ada orang itu membicarakan sesuatu itu yang penting substansinya. Tapi ada orang yang penting itu namanya. Yang penting itu sebenarnya nama apa substansi ini kan. Ya kalau bisa kedua-duanya lah kan gitu ya. Sehingga kalau takrifnya itu agak masih kurang lengkap, kurang sempurna, kita bantu supaya lebih sempurna gitu. Jadi kita tidak berdebat saling menyalahkan, kita usahakan untuk tidak saling menyalahkan. Dan
bagi yang disalahkan saya kira mestinya terima kasih itu ya. Nah, makanya dunia ini kalau mengakui kesalahan saya kira cepat aman ini. Indonesia ini geger terus ini gara-gara orang nggak mau mengakui kesalahannya. Ya, baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sungguh apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari harapan, apalagi saya kurang mendapatkan informasi tentang problem yang ada di sini tadi itu. Ya, mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Muhammad Zuhri. Kita kasih aplaus yang paling meriah. Bapak-bapak, jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 22:59 dan kita pun juga mungkin baru datang tadi cukup lelah. Tapi ini adalah pemanasan yang luar biasa sekali. Sunnah makbulah ini menjadi konsep sunnah makbulah atau al-ahadis al-makbulah, al-ahadis as-sahihah, apapun namanya itu, nanti kita akan coba menentukan dengan lebih definitif. Itu akan menjadi pintu masuk kita pada pembahasan yang lebih substantif terkait dengan takbir jawaid yang akan kita mulai besok pada sesi kedua. Mudah-mudahan kita akan memulai pukul 7.30 supaya kita punya waktu yang cukup banyak mendiskusikan permasalahan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menemukan titik temu yang bisa mengikat untuk semua kita. Sebelum kita mengakhiri, ini ada kenang-kenangan untuk Profesor Zuhri. Pak Hasan, tolong dibantu. Ya, mungkin langsung saja oleh Sekretaris Majelis Tarjih PWM Jawa Barat sama Pak Hasan saja dikasih langsung. Ini pimpinan plenonya sudah ada kegiatan mungkin. Di sini aja, ke sana. Tepuk tangan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau Prof sekarang segera meninggalkan Cirebon, mudah-mudahan selamat di jalan dan dapat bersilaturahmi lagi dengan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta musyawarah wilayah, kita akhiri sesi kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di sesi kedua pukul 7.30 di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.